Leon Dozan, putra aktor laga Willy Dozan dan Betharia Sonata, tak berkutik dijebloskan ke penjara pasca dilaporkan Rinoa Aurora Senduk kekasihnya. Seperti video viral yang jadi perbincangan satu Indonesia, Leon diduga menganiaya Rinoa dan menghina institusi Polri. Selama ini dikenal kalem dan santun. Mengapa Leon tega melakukan kekerasan terhadap kekasihnya sendiri? Benarkah trauma masa kecil lantaran orang tuanya sering ribut membuat Leon berubah menjadi pribadi yang keras dan juga tertutup? Sakitnya memiliki kekasih toksik juga dirasakan oleh pedangdut Dewi Persik. Yakin menikah dengan pilot Ruli akhir tahun ini, nyatanya cinta DP dikhianati. Sahabat DP Indasari menciduk Ruli tengah selingkuh di Bali. Jika memang laki-laki jantan dan sadar punya tunangan, mengapa Ruli mengancam Indah dan gengsi mengakui kesalahannya kepada DP? Sudah lama perang dingin dengan Ruli. Benarkah Rian Ibram, Karen Delano, dan King Nasar berharap DP mendepak Ruli dari daftar calon suami? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kisah asmara Dewi Persik dan Leon Dozan, serta kasus hukum yang membelit putra Willy Dozan dan Betharia Sonata itu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Nyaris selalu berperan sebagai jagoan yang melindungi orang-orang yang dicintainya dalam sejumlah film dan sinetron yang dibintanginya. Namun, dalam kehidupan nyata, Leon Dozan mudah hilaf dan tega menyakiti kekasihnya sendiri. Fakta itu terungkap setelah Rinoa Aurora Senduk kekasihnya berani buka suara dan memviralkan video kekerasan yang dilakukan Leon terhadapnya. Apesnya dalam video itu Leon yang tengah dikuasai emosi seolah menantang Rinoa untuk mempolisikannya. Bahkan Leon berani melontarkan umpatan kasar yang melecehkan marwah institusi Polri. Tak ayal pihak kepolisian pun gercep menciduk Leon di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Kamis lalu. Dan kemarin, Leon yang mengenakan kaos tahanan orange bernomor dada 10 dihadirkan dalam press release Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi terkait adanya kekerasan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan. Telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Saya siap. Sekarang kamu harus siap menghadapi hukum ini. Saya bilang, saya nggak mentang-mentang punya kenalan atau apa, bebasin, nggak, tahan. Kenapa? Ya dia salah. Aduh. Apa? Ya sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan. Jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Anak setia, anak manis. Anak itu. Sebenarnya Leon tuh anak baik. Meski Leon sudah minta maaf, proses hukum tetap berjalan. Sebagai orang tua, Willy dan Betharia yang mendampingi Leon selama menjalani pemeriksaan berusaha meredam kesedihan mereka di depan publik. Sebagai aktor dan mantan atlet bela diri yang menjunjung jiwa kesatria, Willy berharap putranya berani mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tapi sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Leon, hati Betharia seolah terkoyak melihat putranya mengenakan kaos tahanan oranye bernomor dada 10. Pelantun lagu Hati Yang Luka itu seolah tak bisa menggambarkan luka hatinya melihat putra kebanggaannya menjadi pesakitan. Lalu benarkah Betharia rela pasang badan dengan mengajukan penangguhan penahanan untuk Leon? Udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Tapi saya mendinginkan dia, menasihati dia supaya dia ikhlas menerima cobaan hidup yang seperti ini. Jadi saya tekankan dia untuk ikhlas terima, terus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya nih. Kita sedang membuat surat penangguhan. Artinya ya, insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha. Kepada orang tua Rinoa, Betharia dan Willy juga sudah meminta maaf. Demikian pula Leon, sebelumnya sudah mengungkapkan penyesalannya kepada ibunda Rinoa dan berharap kekasihnya itu tidak menyebarkan video yang memperlihatkan ekspresi barbarnya saat dikuasai emosi. Namun karena sudah yakin tidak akan melanjutkan jalinan kasihnya dengan Leon dan berharap Leon jera melakukan kekerasan terhadap perempuan, Rinoa mantap mengungkap watak asli Leon. Video Leon menganiaya Rinoa pun langsung viral ketika diunggah ulang oleh anggota DPR Ahmad Syahroni. Kebayang dong kalau akhirnya masih bocah berlaku demikian. Nah ini tidak pantas. Ujung-ujungnya kalau udah di polisi minta maaf. Kalau penganiayaan mesti dicek ulang ya, karena yang bersangkutan pacarnya ini apa benar merasa dianiaya atau tidak. Tidak semua orang tua fasih untuk mengajarkan anaknya lebih baik. Kan kadang anak ada yang menjengkelkan, yang perlu pengawasan lebih detail lah. Pas Rinoa video call, dia bilang, "Mama, No sekarang begini, No so ketakutan, Ma. Ini Leon begini, Ma. No pe badan ini so biru-biru." Itu yang kejadian yang pertama. Berarti ada kejadian lanjutan? Ada. Kemudian so biru-biru waktu itu masih dimaafkan sama Noah dengan catatan so tidak mau mengulangi lagi karena si pelaku Leon bilang minta maaf karena mamanya Betharia Sonata sama papanya Willy Dozen sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jadi tolong Noah jangan dilaporin, terus tolong dihapus videonya. Oh mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi. Sempat ada gerakan mematut diri atau merapikan diri pemirsa ya, dengan begini seperti seolah-olah kita ingin merapikan rambut, padahal kan nggak ada rambut ya di depan matanya pemirsa. Ini adalah respon bawah sadar. Biasanya gerakan ini dilakukan untuk seseorang memperbaiki atau touch up penampilannya. Ini membuat Bunda jadi bingung juga, kenapa orang dipiting kok fokusnya untuk merapikan penampilan dirinya. Apakah ini untuk postingan? Apakah ini suatu perasaan puas karena akhirnya ketahuan nih, atau akhirnya bisa memvideokan? Meski dalam video itu terlihat luka memar di tubuh Rinoa, Willy Dozen membantah putranya melakukan penganiayaan. Dalam Instagramnya, Willy mengunggah rekaman percakapannya dengan Rinoa pasca kejadian yang menegaskan bahwa Leon hanya menarik tubuh Rinoa dengan keras, bukan melakukan pemukulan. So Leon mukul adek? Leon narik saya, sampai tangan saya biru. Emang dia nggak mukul yang cara langsung mukulin gitu, ditonjok enggak, tapi ditarik-tarik caranya, tapi biru akhirnya. Iya, makanya papanya kan sebenarnya udah nganggap adik anak gitu loh, udah deket banget katanya, udah setahun, udah kayak anak saya. Tapi Leon memang kan namanya anak muda, labil ini, tahu kenapa jadi ribut melulu. Saya juga aneh, ini penganiayaan kok jadi ada lagi. Nah ini kenapa?
nggak tahu. Padahal videonya ada kan, videonya dari Rinoa itu kan ngomong, saya nggak ada pemukulan, nggak ada ditonjok, nggak ada, cuma tarik menarik, emosi. Karena Rinoa ini kulitnya putih kan, dia ada turunan Manado dan Belanda ya, jadi putih sekali. Itu mungkin kegesek dikit merah, hitam langsung besoknya. Dan soal penganiayaan sebenarnya udah ketemu keluarganya. Dari pihak Rinoa udah diwakili saudara Hengki. Ya saya sebut nih, saudara Hengki itu pengacaranya tuh. Itu bilang akan diurus, akan dibereskan. Tapi ternyata masih tersangka. Willy dan Betaria boleh saja menyangkal perbuatan putra mereka. Namun, hasil visum yang dikeluarkan pihak rumah sakit menunjukkan adanya luka akibat kekerasan di tubuh Rinoa. Sebelum penganiayaan yang terjadi di kos-kosan Rinoa di kawasan Jakarta Pusat 8 November lalu, Leon juga pernah melakukan kekerasan terhadap Rinoa gara-gara cemburu buta. Benarkah Leon tipe cowok posesif yang rela menempuh beragam cara agar Rinoa tidak bisa meninggalkannya? Leon ini suka datang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya Noah bilang putus, dia suka teriak-teriak di tempat tinggalnya Noah. Jadinya Noah malu sama security. Akhirnya Noah langsung balik ke mobil, langsung bilang ya sudah tidak jadi putus. Nah kalau sudah tidak jadi putus begitu, si Leon lega. Tapi menurut Noah nih, Leon ini ada cewek yang lain. Terus jadi Noah bilang ya sudah Leon, kalau Ngana sudah cewek lain, berarti kita sudah boleh ada cowok lain, tidak apa-apa. Nah Leon tidak mau terima kalau Noah bilang seperti itu. Akhirnya karena berdasarkan begitu, akhirnya terjadilah kekerasan fisik seperti itu. Tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Sekarang kamu pacaran cemburu nggak? Pacar kamu jalan sama orang, tanya nih, udah punya pacar belum? Cemburu. Sudahlah, pada dasarnya mungkin kecerdasan emosinya rendah gitu, karena bagaimanapun perlu pelatih, perlu belajar untuk bagaimana dia mengelola pada saat rasa marah muncul, rasa kesal muncul gitu ya. Dia harus belajar untuk oke, apa yang membuat aku marah, apa yang membuat aku benci, apa yang membuat aku kesal gitu. Dia kelola itu supaya tidak tampil melalui tindakan-tindakan yang justru agresif atau konfrontasi yang sifatnya negatif kepada orang lain atau bahkan kepada dirinya gitu. Nah, jika terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap Rinoa, Leon yang dijerat pasal 351 KUHP terancam 5 tahun penjara. Kisah asmara berlumur kekerasan yang dialami Rinoa mengingatkan warganet pada lembaran kelam sejumlah selebriti wanita yang pernah mendapatkan kekerasan dari kekasih mereka. Nasib Rinoa setali 3 uang dengan takdir yang dijalani Ardina Rasti 1 dekade lalu, yang pernah mendapat kekerasan dari Eza Gionino kekasihnya saat itu. Eza kemudian divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 7 bulan penjara. Lalu benarkah Ardina Rasti mendukung Rinoa agar menolak melakukan restoratif justice dengan Leon? Banget, miris banget, karena semenjak waktu itu aku jadi penyintas, aku jadi survivor, dimana sampai jalur pengadilan, dimana sang penganiaya akhirnya didakwa sebagai penganiaya dan tindak kriminal. Di situ aku didapuk jadi duta anti kekerasan perempuan dan anak, dan aku baru sadar hampir setiap harinya ada ribuan kekerasan yang terjadi di Indonesia, tapi orang nggak berani speak up. Dan pada saat dulu aku speak up pun banyak sekali pro dan kontra. Orang mikirnya oh nyari sensasi lah apalah, cuma di situ aku hanya fokus untuk mencari keadilan dan ternyata terbukti. Hingga kini pihak Leon berupaya keras meluluhkan hati Rinoa dan ibundanya agar mau berdamai dan mencabut laporan pidana. Menurut Willy Dozan, ia dan Betaria belum menyewa pengacara untuk mengawal kasus Leon. Lantaran masih berharap kasus itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan di bawah pantauan pihak kepolisian. Baik, alhamdulillah. Dan maaf ya, maaf masalah wartawan, bukannya kita nggak mau. Kita nunggu berita dari pihak kepolisian. Gimana kita kemarin belum boleh,
Jangan nanti simpang siur. Dijerat 2 kasus berbeda, kasus penganiayaan dan penistaan terhadap institusi Polri. Leon Dozan diprediksi bakal vakum lama dari industri hiburan lantaran terancam hukuman berat. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Saya yang kooperatif dengan bapak-bapak polisi. Begitu ketemu, ya Pak, tenang. Saya nggak, pokoknya tenang. Saya akan bimbing anak, dan saya udah push anak saya untuk bertanggung jawab. Cuma yang saya sedihkan, ya Allah, ini garis hidup dia gitu. Ya kalau sekarang ditanya nyesel, ya nyesel banget. Sampai Leon nggak tahu ini harus bagaimana, sampai tangan doa begini ya pemirsa, supaya minta bantuan Tuhan membantu dia. Ya karena siapa yang nolong Leon saat ini, ya kan? Lalu benarkah Willy Dozan dan Betharia Sonata merasa telah salah mendidik Leon? Apakah kisruh rumah tangga orang tuanya dahulu berdampak negatif pada kejiwaan Leon?